adalah bagian daripada ikhtiar agar kita bisa dibukakan ilmu yang luas, ilmu agama, ilmu syar'i yang begitu luas. Namun untuk mencapai ulum syar'iyah, ilmu-ilmu syar'i itu mau tidak mau kita harus belajar kuncinya. Maka kuncinya itu ada di ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab tentunya tidak lepas dari 3 poin. Pertama sorof, kedua nahwu, dan ketiga balaghah. Balaghah biasanya digunakan untuk kajian Al-Quran. Tapi yang paling penting di antara 3 itu sebetulnya 2 ya, sorof dan nahwu. Sorof dan nahwu biar nanti kita bisa belajar mudah tentang kajian tafsir, kajian hadis, kajian fikih. Karena 3 hal itu ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menegaskan bahwa ilmu yang harus dipelajari itu tidak boleh lepas dari 3. 1 kajian tafsir, kedua kajian syarah hadis, baru ketiga fikih. Itu 3, itu seluruhnya bermuara dalam kajian ilmu syar'i. Nah, untuk memahami tafsir, hadis, dan fikih itu kan tidak lepas dengan bahasanya sendiri, bahasa Arab. Walaupun zaman sekarang itu dimudahkan dengan terjemah, dimudahkan dengan kajian-kajian secara umum, tapi bagi kita para thalib, para pencari atau penuntut ilmu itu harus merujuknya ke turas ya. Harus merujuknya ke kitab-kitab para ulama, baik yang dulu, ulama salaf atau ulama kholaf, bahkan ulama muasir, ulama kontemporer. Jadi mau tidak mau tangga ini harus kita lalui, walaupun dalam perjalanannya lumayan tanda petik berat ya. Dalam perjalanannya lumayan berat, karena kita harus belajar menghafal, belajar memahami dan sebagainya, sehingga perlu perjuangan ya, perlu wakaf waktu agar kita terus mengkhatamkan ini dulu, mengkhatamkan ilmu sorof dan ilmu nahwu. Yang akan dibahas pada pagi hari ini insya Allah kita bahas masdar ya, halaman 77, yang lama halaman 70. Nah, sebelum ke masdar kita coba untuk mentasrif ya. Mentasrif di modul atau di bagan ini yang tasrif ini saja, tasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan, bab 1 ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, kemudian nanti tasrif furu masing-masing. Tasrif furu masing-masing dari fi'il madhi, mudhari, dan amr, nanti isim. Bisa itu ya. Tapi bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng sekitar 10 menit dari mulai fa'ala yaf'ulu fa'lan. Silahkan dilihat, tapi yang bab 1 saja. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Tasrif sekarang tasrif furu ya. Dari fi'il madhi maklum dulu, kemudian majhul, kemudian mudhari maklum, kemudian majhul, kemudian fi'il amar dan fi'il nahi. Itu sudah semuanya. Kita bareng-bareng tasrif fi'il madhi maklum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Tasrif fi'il madhi majhul. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Tasrif fi'il mudhari ma'lum.
yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Tasrif fi'il mudhari majhul. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, nuf'alu. Tasrif fi'il amr. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Tasrif fi'il nahi. La taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Itu 6 fi'il sudah beres. Sekarang ke isim, runut. Harusnya kan masdar. Tapi yang masdar kan hari ini kita lewat, kemudian isim fa'il dan isim maf'ul. Tasrif isim fa'il. Fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Tasrif isim maf'ul. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Itu saja ya. Ini jadi PR, karena tadi ada obrolan PR. Ini jadi PR, lantunkan. Nanti kalau sudah dilantunkan, di list ya. Lantunkan ya. Voice note. Nanti di list masing-masing yang sudah sampai barusan. Tapi nama masdar. Masdar lihat yang halaman 77. Ya, betul. Bab 1 tasrif usul, kemudian tasrif furunya 6 fiil itu sudah semuanya. Kemudian yang fiil isim baru 3 dengan ini ya. Masdar, tapi masdar dulu nantinya. Masdar, kemudian fa'il, kemudian isim fa'il, kemudian nah. Betul, masdarnya halaman 78. Yang dulu 71. Kan ini sedikit. Ini beri beri tanda fa'lan, beri kotak, fa'lan, fa'laini, fa'latin, yang itu ya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Yang baru 78. Tasrif masdar. Yang dulu 71. Yang baru 78. Betul. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Kan itu sederhana ya. Jadi untuk nah, kalau semuanya alhamdulillah, makanya dicicil hafalannya. Tadi sengaja barusan speednya lumayan ya. Speednya 60 km per jam. Yang barusan itu. Yang baru hafalan dikurangi saja kecepatannya ya, kurangi gitu. Yang baru hafalan yang tadi memang kita percepat. Jadi setiap di antara ummahat, akhwat semuanya itu wajib di saut ya. Voice note saut yang tadi. Berarti tasrif usul, kemudian tasrif furu yang 6 fi'il dan tasrif furu yang 3 isim berarti. Masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Hati-hati maf'ul, tadi ada yang ainnya masih pendek. Maf'ulun, maf'ulani. Padahal maf'ulun, maf'ulani. Tenang saja pas ain itu ya. Satu voice note atau boleh dibagi berapa? Kalau sebaik-baiknya ya 2 paling juga. 2. Ya, kalaupun 3 boleh 3 lah, tapi jangan satu voice note. Kalau jangan terlalu panjang, ya. Karena nanti kita koreksi. Kalau satu voice note itu lebih baik.
sekaligus. Lebih baik gitu. Jangan satu-satu, jangan satu-satu. Untuk masdar lihat halaman 78, halaman 71, fa'lan, fa'laini, fa'latin. Tambahan yang ini ya, fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ini tasrif masdar. Tasrif al-masdar. Jangan nyebut isi masdar ya, beda lagi. Tasrif masdar. Memang masdar isim, tapi antara masdar dengan isim masdar memang beda. Tasrif masdar itu 3. Fa'lan. Kemudian karena fa'lan itu mansub, ada fathah, maka ke sini juga ikut mansub. Fa'lan mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena mufrad. Fa'laini mansub juga, tanda nasabnya dengan iya karena dia musanna, menunjukkan 2. Kalau fa'lan menunjukkan 1, mansub. Yang terakhir menunjukkan banyak, 3 lebih. Itu fa'latin. Tandanya dengan kasroh. Mansub, tandanya dengan kasroh karena dia jama apa? Muannas salim. Atun, atin. Atin berarti kasroh. Ini sengaja dalam tasrif masdar itu dimansubkan. Sengaja ya. Yang lain kan tidak. Fa'ilun marfu, maf'ulun marfu, maf'alun, mif'alun marfu. Tapi kalau di ilmu nahu ini khusus dimansubkan. Kegunaan nanti di ilmu nahu nanti tapi ya, ini namanya maf'ul mutlak, nanti kegunaannya. Maf'ul mutlak. Kegunaannya ini ya. Kegunaan kenapa mansub? Karena dia berposisi sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu adalah masdar yang dibuat dari fi'il tersebut. Masdar yang dibuat dari fi'il tersebut. Sebagai contoh, kalau doroba memukul, masdarnya apa? Dorban. Ingat masdar hafalannya? Dorban. Doroba yadribu dorban. Nanti ada misal doroba. Dorobtu. Dorobtu, aku memukul Zaidan. Terus ada lagi dorban. Nah, berarti ini masdar mansub dibuat dari fi'il tersebut. Dia masdar, kemudian mansub, dan dorban ini dibuat dari fi'il yang ada di sini. Dorban, doroba, dorban. Berarti dorban pasti maf'ul mutlak. Namanya maf'ul mutlak. Nanti akan dibahas nanti di ilmu nahu. Ilmu nahu nanti ya. Tapi sebelum ke yang mansub begini harus belajar marfu dulu. Hari ini kita masuk di jam kedua ya. Yang marfu dulu. Dorobtu Zaidan dorban. Aku memukul Zaid dorban. Benar-benar memukul. Ini sebagai penguat nantinya. Aku benar-benar memukul Zaid. Boleh. Atau aku memukul Zaid benar-benar memukul. Nah, menggunakan masdar ya, yang mansub. Masdar yang mansub, maka ketika ada masdar ini mansub dibuat dari fiilnya, maka itu namanya maf'ul mutlak. Karena maf'ul ada 5, nanti kita bahas pas pembahasannya. Baik. Ada pertanyaan? Ustaz, kenapa itu di yang fa'alatin tidak pakai yang jamak mudzakkar salim? Karena memang di sini apa namanya, kalau secara tasrif memang dianggapnya dia itu disebut muannas, tidak kan ya?
fa'lan. Tapi dari segi nanti masuknya ke adad bilangan. Karena nanti maf'ul mutlak itu bisa menunjukkan takkid, penguat, bisa menggunakan nau, jenis, bisa disebut adad. Nah, kalau adad nanti gunakannya biasa menggunakan wazan ini. Kalau menunjukkan apa namanya bilangan, ya, dorobtu Zaidan, 3 kali pukulan, misal salah sata dorobatin, jadi tidak jadi dorbina, tidak, karena masdar ini memang digunakan hanya 3 ini, fa'lan, fa'laini, fa'latin, jama muannas salim. Kalaupun mau nanti di jama taksir nantinya. Tapi kebanyakan menggunakan jama muannas salim. Tidak menggunakan jama mudzakkar salim. Contoh begini. Fa'lan, fa'laini, fa'lina. Tidak. Karena goir akil. Goir akil itu tidak berakal. Masdar itu goir akil. Maka tidak menggunakan jama mudzakkar salim. Karena jama mudzakkar salim itu pasti harus akil. Tolibun, tolibuna, atau tolibina. Tolibun kan akil, berakal. Makanya harus begini. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Dorban, dorbaini, dorbatin. Fathan. Nah gitu. Tidak boleh jadi fathuna, fathina, tidak boleh. Tidak boleh. Harus menggunakan wazan sesuai wazan yang ini. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Julusan, rokodan. Nah begitu. Terus nanti di i'rabnya yang ini saja. Fathah, lan, atau laini, atau latin. Sebelumnya bebas, tidak harus fa. Yang lainnya boleh, silahkan. Karena masdar itu hafalannya. Masdar ini, masdar yang ini hafalan. Tidak asal kita ini, tapi hafalan. Contohnya qara'a, yaqra'u, qira'atan. Tasib kan? Makanya nanti ummahat, akhwat semuanya wajib hafal dulu yang ini. Ya, wajib dulu hafal yang ini. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Ini masdar, tasrif masdar. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Nanti kalau sudah ketemu satunya masdar, nah bisa diinikan. Dan ini tidak mengenal apapun kecuali mengenalnya hanya jumlah saja. Fa'lan menunjukkan mufrad, fa'laini menunjukkan musanna, fa'latin menunjukkan jama, terlepas apakah muzakkar atau muannas. Untuk masdar ya. Masdar. Ini kata dasarnya di sini. Biasanya korban itu bisa terjemahan sebagian dua, 1 kali pukulan gitu. Nah, makanya nanti kita belajar yang ini. Yang ini. Di maf'ul mutlak. Ada yang menunjukkan dia itu taukid, penguat. Contohnya ini, penguat. Yang kedua, ada menunjukkan adad bilangan. Namanya masdar marroh. Yang di situ nanti kita bahas sebentar lagi. Masdar marroh itu masdar yang kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Nah yang tadi ditanyakan masdarnya yang marroh. Biasanya nambah tak marbutoh. Dorban jadi dorbatan. Jadi begitu. Kalau dorbatan pasti itu 1 kali. Karena ada ini. Ingat tak marbutoh di sini bukan menunjukkan mu'annas. Ini menunjukkan adad, jumlah. Dorobtu Zaidan dorbatan.
Berarti aku memukul Zaid 1 kali pukulan. Ada tak marbuto. Ini namanya nau jenis. Adad. Baru yang ketiga nau jenis. Kalau jenis ciri khasnya itu diidofahkan. Jalas tuh apa artinya? Nah, jalas tuh aku duduk. Misalkan ada tulisan begini. Jilsatal ulama. Aku duduk, jangan benar-benar duduk. Kalau benar-benar duduk, jalas tuh julusan. Kalau ini jilsah, ini hay'ah namanya. Masdar hay'ah. Sudah dibaca belum yang itu? Oh, bacanya. Belum connect gitu ya. Nah, nanti baca ya. Sebelumnya itu wajib itu baca dulu PR-nya. Kita berarti pekan depan masdar beres, kalau beres nanti masuk ke isim zaman, isim makan. Itu baca sendiri saja. Nah, itu nanti kita bahas. Jalas tujil satal ulama, aku duduk seperti duduknya ulama. Aku duduk seperti duduknya. Itu nau namanya. Nau. Itu di maf'ul mutlak nanti kita belajar ya. Ada fungsinya sebagai taukid, penguat. Ada fungsinya sebagai adad, bilangan. Ada yang dimaksud nau, jenis. Adad bilangan. Kalau taukid penguat. Secara dasar ini sebagai taukid penguat. Ini fungsi. Tapi di maf'ul mutlak karena kita belum. Baik, kita tasrifkan bareng-bareng tasrif masdar. 1 2 3. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Fu'lan sekarang. Fu'lan, fu'laini, fu'latin. Fi'lan. Fi'lan, fi'laini, fi'latin. Fi'alan. Fi'alan, fi'alaini, fi'alatin. Fu'ulan. Fu'ulan, fu'ulaini, fu'ulatin. Nah, ini tasrif-tasrif yang tidak hanya fa'lan saja. Yang lain juga bisa ya. Fu'ulan julusan kan ada. Nah, kalau ada tasrif yang begini ya, tasrif yang begini ya tasrifkannya begini saja. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Masdar. Masdar itu dari sodrun, dada. Dada sumbernya berarti kata sumber atau kata dasar. Jadi masdar itu kata dasar. Fa'lan. Kenapa dimansubkan? Nah, itu jawabannya. Karena nanti dia akan digunakan sebagai maf'ul mutlak. Dia akan kita gunakan sebagai maf'ul mutlak. Tapi sekali lagi untuk masdar itu hafalan. Nasoro. Nasoro yansuru nasron. Kataba yaktubu kitaban atau kitabatan. Bisa 1, bisa 2, bahkan bisa 3 masdar itu. Dakhola. Dukhulan. Syakara. Hasuna. Nah, itu di sini ada semuanya. Yang tadi kita bahas itu ada semuanya. Jadi urutan tasrif usul di sini istilahi ya. Urutan ketiga. Jadi masdar itu dari tasrif usul atau tasrif istilahi itu urutan ketiga. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Jadi kalau ada bahasa masdar, apa itu masdar? Masdar itu adalah urutan ketiga di tasrif usul atau istilahi. Itu namanya masdar. Sodrun. Sodrun itu dada. Berarti kata dasar. Kata dasarnya itu.
Nah, di bawah di sini ada macam-macam masdar. Macam-macam masdar. Masdar kata dasar ya. Contohnya idrib. Idrib asal kata dari doroba atau dorban. Terserah ya, mau ke kata dasarnya masdar silahkan, atau ke fiil madhi. Fiil madhi. Itu beda pendapat ya di antara ulama itu. Ulama bahasa Arab memang masing-masing berbeda pendapat. Ijlis asal kata dari jalasa atau asal kata dari julusan. Julusan. Ijlis terkadang dari jalasa, terkadang dari julusan. Mau madhab yang mana? Tapi kalau saya biasanya kembalikannya ke fi'il madhi. Kalau saya biasanya. Untuk hal ini kita ambil madhab Kufah ya. Madhab Kufah itu kata dasarnya ke fi'il madhi. Kalau Kufah. Jadi kalau ke fa'ala, ini kata dasarnya apa? Kembalikan ke fa'ala. Nah ini madhab Kufah. Madhab Kufah. Kufah. Satu lagi selain Kufah apa? Basrah. Nah kalau Basrah yang ini. Kata dasar itu dikembalikannya ke fa'lan, masdar. Kita gunakan ini saja yang lebih gampang ya. Kita ambil madhab Kufah saja. Kalau madhab Basrah yang ini yang tadi. Ijlis. Menurut Basrah asal kata dari julusan. Sedangkan madhab Kufah ijlis asal kata dari jalasa. Usjudu li Adama. Usjudu menurut ulama Kufah sajada. Menurut ulama Basrah sujudan. Idza jaa nasrul. Itu sudah ya. Yang lain-lainnya. Unsur akhoka. Unsur menurut ulama Kufah asal kata nasara. Menurut ulama Basrah nasron. Silahkan. Tapi supaya rata kita gunakan ke sini saja ya. Madhab Kufah. Madhab Kufah. Kalau ulama dulu Basrah dulu baru Kufah. Basrah dulu baru Kufah. Ini dua-duanya akan ada perbedaan. Kalau pendalaman nanti ada. Ini Basrah, ini Kufah, ini Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz Makkah Madinah. Itu masing-masing memang berbeda. Imam Sibawai, Imam Al-Akhfash itu masing-masing memang berbeda. Dan itu jangan aneh ya. Bukan hanya di bidang fikih, bukan hanya di bidang akidah, di bidang bahasa juga ada beberapa madhab. Madhab Basrah awalnya, kemudian madhab Kufah. Itu pendalaman. Tapi untuk sementara kita gunakan asal kata itu fi'il madhi menurut madhab Kufah. Menurut madhab Kufah. Kalau baca Quran begitu kan? Ihdinas sirata. Ihdi kan fi'il amr. Nah, ini asal katanya ya kita gunakan yang Kufah saja. Ihdi. Asal katanya apa? Hada. Kalau menurut ulama Basrah, hidayah atau huda. Antara dua itu. Itu tambahan ilmu. Kadang kita memperhatikan ada madhab Basrah A, madhab Kufah B. Itu jangan aneh ya. Jangan aneh. Ada pertanyaan? Sebelum jenis masuk ke jenis masdar. Jenis atau macam. Bahkan 5 di sini. Tapi insya Allah sekali pertemuan. Ini tidak terlalu sulit. Asal hafal apa rumusnya saja.
Lihat di halaman 78 yang tadi. Pola masdar bisa fa'lan, fu'lan, fi'lan, fi'alan, fu'ulan. Yang dulu halaman 70 paling bawah. Fa'lan, fu'lan, fi'lan, fi'alan, fu'ulan. Beri contoh yang fa'lan apa contohnya? Dorban. Doroba yadribu dorban. Yang fu'lan syakara yashkuru syukron. Dan hasuna yahsunu husnan. Fi'lan. Fi'lan apa? Apa ya? Fi'lan. 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 Rabbi zidni. Nah, berarti dari apa tuh? Alima ya'lamu ilman. Nah, itu contohnya. Kalau fi'lan, tulis saja ilman. Ilman. Alima ya'lamu ilman. Fi'alan apa ya? Kalau sami'a, sam'an. Kebanyakan fa'lan memang. Fi'alan. Fu'ulan contohnya apa? Nah, dukhulan, sujudan, julusan. Itu fu'ulan. Dan banyak lagi pola lain. Pola-pola yang lain banyak. Catatan, lihat. Satu, jika kita tidak tahu masdar, buka kamus. Kamus Mahmud Yunus atau kamus Al-Munawir, semuanya pasti ada masdar. Pasti itu ya. Yang kedua, jika kita mendapatkan bentuk kata yang tidak jelas, anggap dulu itu masdar. Ini polanya apa gitu ya. Fa'ilun bukan. Maf'ulun bukan. Maf'alun, maf'alun, mif'alun bukan. Nah, sementara anggap dulu itu masdar. Anggap dulu masdar. Tasrif masdar ini ada 3. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Baik, ummahat, kita masuk ke jenis masdar. Yang pertama masdarut taukid. Yang kedua masdarul marrah. Yang ketiga masdaru, jangan ditanwin. Masdaru saja. Masdarun nau' atau masdarul hay'ah. Yang keempat masdar mimi. Yang kelima masdar sina'i. Ianya beri titik dan tasydid ya. Masdarul mimiyu. Masdarus sina'iyu. Nah, itu masdar. Jadi ada 5 ya di sini. Masdar taukid. Ini dasarnya memang masdar taukid. Fa'lan itu di sini posisinya. Ada masdar marrah, ada masdar nau yang sering digunakan masdar nau, ada juga hay'ah, kemudian masdar mimi, dan ketiga masdar sina'i. Nah, ini semuanya dibahas di sini. Nah, sebelum dibahas barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, betul. Di antaranya untuk yang taukid tapi ya. Kan ada nanti adad. Adad itu berarti marroh tuh. Masdar marroh. Nau di bawah. Makanya masdar. Kenapa maf'ul mutlak 3 fungsi. Ada taukid, ada adad, ada nau. Tamarroh itu nama lainnya adad. Beri tulis di pinggir marroh. Adad. Berarti 3 pertama, masdar taukid, masdar marrah, masdar nau atau hay'ah, itu sebetulnya fungsi dari masdar mutlak. Masdar maf'ul mutlak. Fungsi, kegunaan. Kegunaan maf'ul mutlak itu 3. Bisa taukid, berarti namanya masdar taukid. Bisa adad,
itu masdar maroh. Bisa nau, itu masdar nau. Ini kegunaan maf'ul mutlak. Tambahannya 45 ya. Masdar mimi dan masdar sina itu tambahan. Masdar aslinya itu 1 sampai 3 dulu. Masdar mimi berarti diawali dengan mim. Masdar sinai itu nanti ada ya di akhir. Nah, kita sepakati ini mau ditamatkan semuanya, silahkan. Atau mau setengahnya dulu, silahkan. Kira-kira kolab mual itu. Hah? Bagi yang baru belajar, mutlak itu memang belum ya. Maf'ul mutlak memang sebagai ini saja apa? Tambahan saja. Bagi yang baru belajar mungkin apa maf'ul mutlak, jangan maf'ul mutlak, maf'ul bih juga kan belum paham. Nah, ini hanya tambahan yang ini. Yang paling penting hafalan dulu tasrif ini. Kita coba saja ya, 15 menit ke depan sampainya di mana. Kalau dibaca saja ya semuanya tamat. Silakan halaman 79. Yang lama 72. Yang halaman 79, yang baru ya. Yang cetakan lama 72. Saya bacakan ya. Masdar taukid ialah masdar yang berfungsi sebagai pengeras arti. Pengeras arti. Kan tulis pengeras itu, tulis itu tuh. Taukid, penguat. Taukid. Taukid berarti namanya masdar taukid. Atau kalau yang tadi kita mau sebutkan itu tuh maf'ul mutlak. Boleh di atasnya tulis inilah yang dimaksud dengan maf'ul mutlak. Al-maf'ulu al-mutlaku. Untuk nanti ke depan saat kita meneruskan ilmu di nahwu. Maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, dan nomor 5-nya maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak yang ini maksudnya. Jadi maf'ul mutlak itu disebutkan atau berfungsi sebagai pengeras arti atau penguat dan disebut setelah menyebut fi'ilnya. Itu kan cirinya setelah fi'il tersebut ada masdar yang dia berfungsi sebagai penguat, maka namanya masdar taukid. Biar paham, lihat contohnya. Kita baca bareng-bareng. Darabtul kalba darban. Fahimtu fahman. Nazartu nazron. Lihat. Darabtul kalba darban. Mana fi'ilnya? Darabtu atau doroba. Ternyata di depan ada masdar dari doroba. Apa? Nah, kalau si masdar ini disebut setelah fi'ilnya, maka itu namanya masdar taukid. Maksud masdar taukid itu yang asli memang tasrif apa? Nomor 3 di tasrif usul. Fa'lan. Jadi cirinya itu fa'lan. Yang kedua sama fahimtu fahman. Mana fi'ilnya? Nah, kalau fahman masdar dari fi'il fahima. Berarti kalau ada masdar di fi'il tersebut namanya masdar taukid, atau langsung ke sana saja tuh sebutnya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai taukid, itu lebih mudahnya begitu. Mau fi'il madhi, mudhari, amr bebas ya. Kalau fahima, fi'il mudharinya apa? Yafhamu. Saya faham berarti apa? Fi'il mudharinya? Afhamu.
Misal begini, afhamu kita rubah ya. Afhamu darsa, misal afhamu darsa fahman. Aku memahami pelajaran itu fahman, benar-benar paham. Berarti ini masdar taukid. Tapi lebih gampangnya sudah saja langsung nyebut jabatan namanya maf'ul mutlak. Tapi maf'ul mutlaknya berfungsi sebagai taukid. Begitu. Fungsinya penguat. Afhamud darsa fahman. Jadi penguat itu banyak cara ya. Bisa dengan cara bersumpah dulu atau menggunakan nun taukid atau yang lain-lainnya, termasuk bisa gunakan masdar yang di fi'il tersebut. Boleh fi'il madhi, dorobtu, dorban. Boleh fi'il mudhari, bahkan fi'il amr boleh. Fi'il amr boleh. Contoh fi'il amr. Yang ahli talaki itu, dalil itu sudah masyhur. Itu gunakan fi'il amr. Ada masdar di fi'il tersebut. Tapi bukan bab yang sulasi mujarad, yang mazid nanti. Yang belajar talaki Quran, kalau baca Quran harus tartil. Apa dalilnya? Warat tilil Qur'ana tar. Nah, lihat ada masdar di fi'il tersebut. Tartilan. Ini itu masdar. Itu masdar, harus diingat. Masdar dari rotil. Rotil itu fi'il amr dari rottala. Bukan fa'ala lagi ya. Rottala. Yurotilu tartilan. Ada masdar di fi'il tersebut. Berarti namanya maf'ul mutlak. Sebut saja ini nanti ya. Ini namanya maf'ul mutlak. Apa maksud maf'ul mutlak? Ingin berfungsi sebagai taukid, penguat. Waratil, wa dan ratil, tartilkanlah. Karena fi'il amr kan? Lah, pakailah. Wa dan tartilkanlah olehmu apa? Al-Qur'ana, Quran. Tartila, benar-benar tartil. Benar-benar tartil. Apa itu tartil? Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau menafsirkan tartil itu dua, kata beliau. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Itu disebut tartil menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Tajwidul huruf. Apa maksudnya? Mentajwidkan, membaguskan huruf-huruf. Berarti kalau tajwidul huruf berarti dua kita pelajari. Satu, makharijul huruf. Dua, sifatul huruf. Dua ya. Disebut tajwidul huruf. Yang kedua, wa ma'rifatul wukuf. Ma'rifatul wukuf itu apa? Mengenal waqaf. Waqaf berhenti kapan? Kemudian ibtida mulanya kapan? Itu tajwid, tartil namanya. Jadi kalau kita belum mahir makharijul huruf, belum mahir sifatul huruf, belum tartil. Beres itu, naik kedua tingkatannya yaitu wukuf atau waqaf. Waqaf itu apa saja? Nah kalau sudah mahir, kata Sayyidina Ali, beliau menegaskan itulah tartila. Tartila. Berbeda dengan Imam Ibnu Katsir. Saat Imam Ibnu Katsir menafsirkan ini, beliau menegaskan begini, lebih sederhana sebetulnya dibanding sahabat Ali yang tadi. Kalau Ibnu Katsir menegaskan makna tartil itu warattilil Qur'ana tartila, kata beliau iqra'hu ala tamahulin. Tamahul. Tartilu tamahul. Mahlan mahlan. Mahlan itu naon?
pelan-pelan. Iqra'hu, bacalah Al-Quran itu ala tamahulin, pelan-pelan. Tenang baca Quran itu ya. Tenang. Kenapa? Nah, beliau memberikan fungsi dari tartil. Kalau Imam Ibnu Katsir. Apa fungsinya? Fa innahu yakunu aunan ala fahmil Quran wa tadabburihi. Fa innahu, karena sesungguhnya baca Quran seperti itu, tenang gitu. Yakunu, menjadi aunan, penolong. Penolong apa? Dua di situ. Ala fahmil Quran. Apa artinya fahmil Quran? Satu, bisa faham Quran. Wa tadabburihi, yang kedua, bisa tadabbur Quran. Syaratnya tartil, kata beliau, tartil tamahul. Tenang, pelan-pelan baca Quran. Jangan ingin khotam terus. Ya, membaca khotam harus khotam terus. Jadi tidak akan tenang. Tenang saja. Tenang saja, jangan ini. Saking tenangnya apa? Ente. Saking tenangnya ente. Kan kalau ngejar target karena semangat dulu. Iya, betul. Tapi kalau bahasa yang tadi tamahul itu memang tenang saja. Walaupun ada qiraah hadar, ada kan ya? Qiraah hadar, tapi hadar kan mempercepat saja. Tenang saja. Atau tenang-tenang. Terbaik gitu ya kalau sering baca, sering nelaah. Ada orangnya tipenya baca, oh itu bagus. Ada tipe orang itu ingin tahu terjemahnya. Ada satu lagi orang yang inginnya itu lihat itu apa jabatan-jabatan. Nah, orang yang melihat jabatan kalimat di situ itu berarti orang yang ahli bahasa. Ada yang hanya tafsir saja, bacanya tafsir, ada itu. Masing-masing memang punya maziyah. Dicari apa akan diungkap Quran dari aspek apapun itu bisa masuk semuanya. Kita paling awal-awal dari aspek tajwid dulu kan ya. Tajwid ini hukumnya, terus setelah itu tingkatkan ke i'rab. I'rab Al-Quran. Kalau mengi'rab Quran berarti ya disiplin ilmunya dua ini. Sorob dan nahu. Seperti barusan rattil. Rattil dari mana? Oh, ini dari ilmu sorob. Oh, dari mana? Wazan mana? Wazan ini, tasibkan. Itu memang agak lama. Al-Qur'ana, kenapa dia mansub? Tidak Al-Qur'anu. Oh, berarti dia sebagai objek, maf'ulun bi. Nah, itu ilmu nahu yang nanti diantara kita memang tidak selamanya yang ada menamatkan sehari satu juz. Ada juga orang yang mendalaminya yang seperti begini. Ya mungkin sehari seayat, mungkin ya. Sehari seayat gitu. Lihat. Ya, kalau itu. Kalau banyak waktu, tapi kan kita berbenturan dengan waktu. Masing-masing punya keinginan menginikan. Termasuk nanti ada orang memilih Quran itu, ada yang sukanya itu sejarah kisah qasasul Quran. Jadi dicari saja kisah-kisah Al-Quran. Tidak semuanya gitu. Ya idealnya semuanya, idealnya ya. Tapi di zaman sekarang yang tahlili begitu berat. Tahlili, namanya tafsir tahlili. Metode urai, analitis. Jadi di satu demi satu ayat, dua ayat sampai berakhir. Kebanyakan ininya maudu'i. Makanya kenapa yang maudu'i lebih disukai dibanding tahlili. Karena tafsir maudu'i itu dia tematik. Tematik. Misal Homer dalam Al-Quran. Udah saja ayat-ayat Homer dibahas. Tuntas. Itu kelebihannya. Kalau tahlili memang dari Al-Anas, Al-Falak, Al-Ikhlas, terus sampai An-Naba. Atau dibalik An-Naba sampai An-Nas. Itu kan tanda petik, menjemukkan. Jenuh bagi yang tidak tahu ilmu. Yang tahu ilmu justru itu semangatnya di situ.
Makanya pembelajaran Quran itu silahkan ya ambil aspek yang mananya. Kalau awal pasti tajwid, tahsin, talaki awal itu ya. Nanti tingkatkan. Entong 1 tahun 2 tahun teh hayo we tanya. Ya. Cukup 1 tahun perdalam bacaannya. Ini mah tahun 1, tahun 2, tahun ke-5, nah kadinya keneh itu. Tingkatkan. Nah, kita ingin meningkatnya itu dari segi i'rab Al-Qur'an di kajian turos yang ini. Tapi kan harus dilalui. Nah, cara melalui yang ini banyak atau tidak sedikit orang yang merasa jenuh ya. Jenuh, ngapalkeun deui gitu. Kan ini nanti dihafal. Tasrif masdar dihafalkan. Nah, itu tambahan. Jadi masdar taukid atau maf'ul mutlak di sini ya. Pokoknya kalau ada masdar di fiil tersebut, maka pastikan dia maf'ul mutlak. Tapi mansub ya. Fa'lan. Mansub. Nazartu. Saya melihat. Nazron. Benar-benar melihat. Atau saya benar-benar melihat. Berarti nazartu nazron. Nazron sebagai maf'ul apa namanya? Mutlak. Karena maf'ul ada 5 ya. Maf'ul ada 5. Yang sudah kita bahas maf'ul bih. Nah, sekarang namanya maf'ul mutlak. Ciri maf'ul mutlak, jadi maksud mutlak itu umum. Tidak dibarengi dengan yang tadi. Kalau tadi maf'ul bih pakai bih. Yang ini maf'ul lah, adalah atau li ajli. Yang ini maf'ul fi, ada fihnya. Yang satu lagi maf'ul ma'ah, ada ma'ahnya. Yang ini tidak ada bi, tidak ada fi, tidak ada lah atau li ajli, tidak ada ma'ah. Kalau tidak ada itu namanya mutlak gitu. Makanya maf'ul mutlak simpan di akhir ya. Hafalan nanti mansubatul asma, hafalkan itu di akhir saja, yang di nomor 5 akhir. Maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul lah atau li ajli, maf'ul ma'ah, terakhir maf'ul mutlak simpan yang ini. Ada masdar di fi'il tersebut. Tapi masdarnya mansub. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Idza zulzilatil ardu zilzala. Masdar itu. Masdar di fi'il tersebut. Zulzila. Mungkin masih bingung karena belum masuk ke sorof yang tasrif tambahannya. Yang mazid. Zulzila dari zalzala, yuzalzilu, zilzalan, itu kan? Zilzalan. Oh, zilzal itu masdar dari fi'il zulzila. Oh, berarti zilzalaha itu pasti maf'ul mutlak, pasti. Hanya masalahnya itu nanya apakah sebagai taukid atau sebagai adad atau sebagai nau, itu nanti kita pelajari di ilmu nahu. Pokoknya kalau ada masdar yang mansub terbentuk dari fi'il tersebut, maka namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Asal masdarnya mansub ya. Sudah jam 9. Kita tamatkan ini dulu ya. Catatan. Tidak selamanya masdar jadi masdar taukid. Contohnya idza jaa nasrullah. Kenapa tidak disebut? Karena kan lihat jaa fi'il. Setiap fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya nasru. Nasru marfu kan? Idza jaa nasrullah. Nasru kan dari nasoro yansuru nasron. Kalau ingin disebutkan masdar harus mansub. Harus mansub.
Jadi lihat, idza jaa nasru. Nasru itu fa'il. Karena nasru marfu. Dari mana taunya itu ada jaa? Jaa fi'il. Teorinya setiap fi'il harus ada fa'il. Ternyata fa'ilnya nasrullah. Pertolongan Allah. Lihat contoh di bawah. Kita baca bareng-bareng. Inna azaballahi syadidun. Kutiba alaikumus siyamu. Fi qulubihim maradun. Lihat yang di garis bawah. Itu kan masdar. Azabun as-siyamu maradun. Itu masdar. Tapi ingat, masdar itu tidak selamanya masdar taukid. Atau gampangnya, tidak selamanya di maf'ul mutlak. Gitu. Tergantung siakul kalam. Inna azaballahi. Karena ada inna, nanti belajar ya. Nanti karena ada inna, maka azabah sebagai isim inna. Karena fungsi inna itu tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar. Itu di nahwu. Kutiba alaikumus siyamu. Padahal siyam itu masdar. Dari soma yasumu sauman wasiyaman. Boleh saum, boleh siam. Ini bukan maf'ul mutlak. Bukan masdar taukid. Tapi dia itu karena ada kutiba. Kutiba berarti naibul fa'il. Itu beda. Terakhir. Fi qulubihim maradun. Maradun dia masdar. Tapi kan tetap teorinya tadi ada masdar di fi'il tersebut. Jadi si masdar itu diambil dari fi'il tersebut. Kalau ini kan tidak. Kutiba asyamu bukan terambil dari kutiba. Maradun bukan terambil dari qulub. Bukan. Berarti ini bukan masdar masdar taukid atau maf'ul mutlak. Maradun sebagai apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Maradun fi qulubihim asalnya. Terakhir lihat halaman berikutnya, masdar yang bersambung dengan domir. Nah, ini boleh, ini yang silahkan saja. Domir yang manapun juga. Nasruka. Pertolonganmu. Su'ali pakai titik. Su'ali berarti pertanyaanku. Kemudian kitabuhu, kitab punya dia, kitab milik dia. Nah, tasrifnya seperti yang baituhu yang dulu ya. Baituhu, baitahu, baitihi. Ini nasruhu. Barang-barang baca 1, 2, 3. Nasruhu, nasruhuma, nasruhum. Nasruhuma, nasruhunna. Nasruka, nasrukuma, nasrukum. Nasruki, nasrukuma, nasrukunna. Nasri, ada yang salah ya? Coret. Nasruki dengan nasri pakai iya sukun. Nasri ya sukun. Kitabuhu juga coret. Bukan kitabuhunya, yang terjemahnya. Bukan kitab kepunyaanmu, tapi kepunyaannya. Atau dia. Nah, tasrif yang tadi berarti. Tasrif masdarnya juga sama. Karena masdar taukid itu yang asli yang ini. Masdar berikutnya beda. Fa'lan. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Dorban, dorbaini, dorbatin.
nasraini, nasratin. Lihat terjemah menunjukkan satu kali, fa'lan, fa'la ini menunjukkan dua kali, dorbatin menunjukkan banyak. Nasron satu kali pertolongan. Coret A-nya. Nasro ini dua kali pertolongan, nasrotin beberapa pertolongan. Itu nanti di masdar adad halaman berikut. Ini buat Jumat depan. Namanya masdar marroh. Kadang disebut masdar adad. Oh, adad yang kedua tuh bilangan. Baik, sepertinya ini saja dulu ya. Tapi PR-nya berarti di ilmu sorof satu saut ya, yang tadi tasib usul bab 1 semuanya, tasib furu 6 fiil dan 3 isim. Masdar, isim fa'il dan isim. Jadi bermula jangan isim fa'il dulu ya. Bermula di masdar, tasib isim fa'il, kemudian isim maf'ul. Untuk masdar mungkin 2 pertemuan ya. Pertemuan Jumat depan kita masuk 4 masdar. Masdar marroh, masdar hay'ah, masdar mimi, dan masdar sinai. Tugasnya baca saja. Yang kedua silakan baca masdar marroh, masdar hay'ah, masdar mimi, dan masdar sinai. Nah, nanti kalau sudah dibaca, kalau belum paham, nanti kita bacakan kembali. Kalau ada yang sedikit belum paham, nanti diinikan, tanyakan. Jadi ini 2 pertanyaan, dua soal ya. Setelah itu isim zaman makan, dah beres seperti itu. Perbanyak nanti latihan di Al-Quran. Baik, itu dulu untuk sesi pertama. Kita istirahat 10 menit. Setelah 10 menit, alhamdulillahirabbil alamin.